Saya menikah baru 5 tahun, suami saya meninggal secara mendadak. Mendadak? Mendadak, dia nggak sakit, pagi kita masih berangkat kerja bareng, ternyata, sebelum Isya udah meninggal. Bahkan, sakratul mautnya saya nggak lihat. Itu sempet depresi juga gitu, Oke. sempet badan juga habis gitu, terus, aku puasa nih, puasa misalnya biar mempercantik, biar di depan suamiku udah nggak ada gitu, buat apa gitu kan. Iya Terus iya. akhirnya sempet mau dilarikan di rumah sakit juga. Akhirnya saya relakan suami saya, almarhum tuh mendapatkan bidadari, bidadari, yang lebih baik dari saya gitu. Kok mengingatkan saya ke satu film yang belum lama nih diputar nih gitu. Kalau nggak salah judulnya itu Keajaiban Air Mata Wanita ya? Iya, Heeh. itu, terinspirasi dari kisah saya, Pak. Jumpa lagi para pejuang keajaiban. Sesi kali ini luar biasa, narasumber tidak kalah menariknya dengan sesi-sesi kita sebelumnya. Beliau akan sangat menginspirasi kita semua terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kita sambut saja, narasumber kita adalah Bunda Suci atau dikenal juga dengan Buncis. Apa kabar? Baik, Dok, Terima kasih. alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda, terima kasih sudah menyempatkan di sesi kali ini. Siap menginspirasi ya? Amin, insya Allah siap. Ya. Biasanya saya mulai dengan sebelum keajaiban. Nanti kita bicara keajaiban belakangan nih supaya penasaran gitu ya. Apa sih yang melatar belakangi Bunda waktu itu mencari-cari keajaiban di mana nih? Saya butuh keajaiban. Ada cerita apa di balik itu? Ya, jadi, waktu itu saya, berada di titik terendah, Dok. Titik terendahnya itu, saya menikah baru 5 tahun, suami saya meninggal secara mendadak. Mendadak? Mendadak, dia nggak sakit gitu. Jadi kan mungkin beliau meninggal dengan baik, tidak nyusahin gitu ya. Terus malam Jumat gitu kan bagus banget. Tapi yang ditinggalnya, Masya Allah luar biasa gitu. Apa namanya? Kayaknya kan kita punya cita-cita pengen menua bersama gitu kalau rumah tangga ya. Semua orang menikah sepertinya seperti itu cita-citanya Ibu ya. Betul. Nah, Ternyata? ternyata dalam 5 tahun itu udah nggak ada gitu. Pagi kita masih berangkat kerja bareng, ternyata sebelum Isya udah meninggal. Bahkan sakratul mautnya saya nggak lihat, Dok. Nggak lihat. Dan pagi itu masih sehat-sehat saja. Masih sehat, masih kerja bareng, Masih diantar kerja bareng. Nggak ada keluhan-keluhan sebelumnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Mungkin 3 bulan sebelumnya ada pernah dirawat, cuman sakit ringan aja gitu ya. Nggak berhubungan dengan sakitnya. Akhirnya apa katanya sakitnya Bu waktu itu? Jantung. Oh jantung, kena serangan jantung gitu ya. Oke, boleh ceritakan nggak Bu? Kok bisa Ibu nggak tahu sakaratul mautnya? Memang kejadiannya gimana sih? Jadi kami waktu itu bekerja, saya di perbankan, beliau di insurans admin. Terus kami selalu berangkat bareng, pulang bareng. Kemudian suatu ketika mungkin dia merasa kurang enak badan, tapi karena kesibukan kami bekerja, terus nggak sempet ke dokter. Akhirnya, wah itu memang perasaannya tuh udah luar biasa, luar biasa galaunya mungkin tingkat 10, Dok. Heeh, jadi dari firasat juga udah nggak enak, tapi kan Ada firasat tuh? ada, firasatnya tuh nasi tuh, masak nasi tuh jadi bubur aja. Ini kali Bun, masaknya pakai air mateng, udah diganti air mateng. Ini Bun airnya dididihin kali, masih jadi bubur, Masya Allah. Suami yang menyampaikan itu? Iya, saya Ngikutin yang gitu ya? saya yang kok begini ya, kok begini ya. Terus saya juga udah firasatnya nggak enak. Terus saya puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis, kemudian beliau juga udah baca Quran aja udah nggak enak aja perasaannya gitu kami. Terus nggak tahu kenapa malah mungkin beliau yang tipikalnya laki-laki yang nggak mau terlihat lemah mungkin ya. Jadi dia kalau sakit gitu dia nggak dirasa atau saya suruh ke dokter dia bilang nggak apa-apa gitu. Tapi qadarullah saat kami pulang kerja bareng kemudian dia masuk angin, kemudian sorenya itu
udah di dokter, udah di rumah sakit, kemudian habis maghrib udah meninggal dok. Udah meninggal, berarti meninggal di rumah sakit. Iya, Oh, dan oke. dalam keadaan saya nggak bisa komunikasi di situ. Memang di situ letaknya mungkin keinginannya almarhum ya, nggak mau ketahuan dia lemah atau gimana gitu. Cuman ada kasih tahu ibu mertua tuh almarhum kok lihatnya ke atas aja gitu. Saya yang sedang meeting kan mikirnya ada driver nih ke rumah sakit deket nih gitu. Ternyata memang nggak keburu gitu. Berarti mertua juga nggak tahu ya itu tanda-tanda sakit jantung atau sudah sakaratul maut atau nggak, belum tahu ya. Iya belum tahu. Oke. Udah punya anak waktu itu Bu? Udah Umur? umur 4 tahun. Gimana Ibu melihat dunia saat itu? Wah itu kagetnya Masya Allah luar biasa gitu. Udah puasa sampai jenazah pulang gitu saya belum minum itu dok, saking shocknya, saking gimana lagi gitu ya. Ya Allah ya kok begini, kamu kok meninggalnya seperti ini, kenapa kamu nggak ninggalin satu kata pun buat saya gitu, saya gimana gitu kan. Wah itu kalau pelajaran magnet rezeki itu level 10 dok. Level 10 ya. Dan mungkin ya ninggalin pesennya dan ninggalin anak gitu ya. Iya betul. Yang bisa menemani perwakilan beliau gitu ya. Luar biasa. Dan Ibu waktu itu masih kerja biasa berarti ya? Masih kerja. Masih kerja dan jadi karyawan gitu ya. Dan anak udah ingat waktu itu ayahnya? Belum dong. Oh belum ingat? Belum. Berarti Jadi umur berapa tahun? umur 4 tahun beliau. 4 tahun belum ingat? Belum. Nanya ya ke rumah? Ya ingat sih dok kalau dilihat cerita-cerita, lihat fotonya beliau bisa cerita gitu anak saya. Terus apalagi dia bilang, Bunda dulu baik deh kalau ada ayah, sekarang kenapa jadi galak gitu kan. Saya memang sebelum magnet rezeki itu memang gimana ya dok, saya kan mesti harus jadi ayah sekaligus seorang ibu gitu. Gimana dia menjadi mandiri, tapi kan malah setelah mengenal magnet rezeki itu salah gitu kan. Iya, yang mencoba menjadi ayah tapi sebenarnya nggak tahu gimana jadi ayah. Jadi ibunya 2 kali lipat tuh. Disiplinnya, tegasnya gitu mungkin ya. Betul. Ya. Itu putri atau putra? Putri ya, apalagi putri ya. Gitu. Malah ibu saya yang suka ngingetin, jangan dimarahin. Enggak, saya tuh nggak marahin, saya ngasih tahu gitu. Saya ngasih tahu yang benar sama enggak. Jangan dimarahin, kalau kamu dimarahin tuh dia kamu nggak dapet hatinya, nanti ngerangkulnya gimana, ntar kamu sendiri yang itu. Tuh belajar ekstra sendiri ya. Gitu. Kerja Ibu masih berarti ya Bunda? Masih jalan ya waktu itu? Iya waktu itu masih jalan. Karena memang penghasilan dari itu yang tadinya 2 tiang jadi 1 tiang ya. Iya betul, 2 pohon menghasilkan, sekarang gimana ya saya mesti menghasilkan gitu kan. Saya punya cita-cita dulu memang anak saya harus lebih dari saya gitu. Maksudnya misalnya saya S1 maunya saya semua orang tua tuh pengen anak punya pinter, terus dia sekolahnya berhasil ya dok ya. Terus ya memang nggak mudah. Yang tadinya akan melakukan itu mengawal anak lebih hebat dari kita bersama suami, tiba-tiba separohnya hilang gitu ya. Iya betul, Masya Allah. Gitu. Nah pada saat itu Ibu berapa lama tuh dalam kondisi misalkan aduh ini kenapa sih gitu ya, kok saya, kenapa nggak orang lain, itu berapa lama itu? Itu dalam banget saya meninggal karena nggak ada itu ya. Ini maaf ya Bu, bukan mengungkit yang lama ya gitu ya. Kalau tidak nyaman nggak usah diceritakan, nggak apa-apa. Nggak ada tanda-tanda ya. Maksudnya itu sempet depresi juga gitu. Sempet badan juga habis gitu. Terus puasa. Aku puasa nih, puasa misalnya biar mempercantik, biar di depan suamiku udah nggak ada gitu. Buat apa gitu kan. Terus akhirnya sempat mau dilarikan di rumah sakit juga. Terus akhirnya orang tua nangis gitu. Kamu kenapa? Kamu jangan begini gitu. Kamu masih ada anak. Akhirnya saya tersadar tuh dok. Aduh bener ya. Kalau aku begini, suami nggak bisa balik. Iya, sama aja ya. Sama malah aja. anak nanti yang jadi korban. Iya, sampai kena AC tuh dingin. Maksudnya, sampai badan susut gitu. Aduh, akhirnya sadar. Alhamdulillah dikasih tunjuk sama Allah biar jadi kuat gitu kan.
Soalnya waktu itu saya menahan nangis juga dok, karena kan anak masih 4 tahun, dia takutnya takutnya dia terbawa saya Terpengaruh sedih ya malah Kalau nanti saya kurang bagus perkembangan iya mentalnya. Mungkin mikirnya gitu ibu ya, iya, benar dulu kalau ya. saya Oke. sedih gimana dengan dia. Tapi malah itu yang nggak keluar, malah saya bikin tambah down Iya, gitu terpendam saat malah itu. kadang-kadang badan kita yang Iya. tersiksa ya. Bunda, tepatnya apa yang Bunda cari waktu itu untuk keluar dari posisi itu? Apakah ngobrol dengan orang, konsultasi, atau nyari-nyari apa sih di luar supaya bisa bangkit dari keterpurukan waktu itu? Ya pertama sih karena anak gitu ya, karena anak pengen berjuang untuk anak. Terus akhirnya dari situ saya ya kembali ke orang tua. Mungkin saya waktu itu nggak sempet ngerawat suami. Terus saya dedikasikan diri saya ke merawat orang tua gitu. Orang tua sendiri Orang tua sendiri. Orang tua sendiri. Orang tua di Jakarta juga maksudnya? Iya Jakarta. Oke. Waktu itu kan punya rumah, udah pindah ya, udah punya rumah, udah ngebangun. Akhirnya saya pulang balik karena pikirnya anak kalau di sini banyak nih, ada mbahnya, ada eyangnya, banyak kasih sayangnya. Kalau pikir kalau saya tinggal kerja sama mbaknya, dia kesepian. Iya. Gimana dengan pertumbuhan anak gitu, dok? Kapan pertama kali maksud saya Bunda melihat pencerahan nih? Kayaknya saya harus mulai bangkit dan mulai belajar apa sih dulu, langsung mandat rezeki gitu? Enggak, Atau gimana? belum ada. Oh, belum ada waktu itu ya? Belum ada mungkin ya, sampai saya nggak tahu. Kayaknya Ya, sih belum ada ya. atau belum ini ya, belum sebesar sekarang gitu ya. Gimana caranya Ibu mendapatkan panutan, tuntunan atau panduan untuk keluar dari keterpurukan itu? Iya, kan pertama saya cari pondasi ya, pondasi dalam arti keuangan. Keuangan kan tadi masih jalan kerja Masih satu jalan ya. kerja. Itu nggak cukup satu. Biaya pendidikan sekarang kan luar biasa. Oh, jadi mencari yang lain gitu ya. Akhirnya apa? Bisnis atau Iya, saya sampingan? pengen punya usaha. Oh, dok. usaha. Punya usaha. Ya usaha biar ada satu pohon yang menghasilkan gitu. Terus akhirnya saya punya usaha, cari, akhirnya ada yang satu yang bagus gitu, yang menurut saya bagus. Terus akhirnya alhamdulillah dapat tempat, terus akhirnya dari situ, dari karyawan, saya kan perbankan nih, pergi pagi pulang malam. Nanti anak saya manggil tante lagi. Iya. Jadi ya saya pindah kerja yang waktu itu di konsultan IT. Oh, pernah ke konsultan IT. Betul. Bisnis belum jalan nih. Bisnis lagi merintis. Lagi merintis, oke. Lagi merintis. Alhamdulillah sih dari kerjaan yang baru ke bisnis tuh deket. Oke. Terus namanya juga sama nih, PT Murni nih. Biasanya usaha Murni. Wah, jodoh nih kayaknya nih. Jodoh ya. Pas. Cocokologi lah. Yang penting dekat itu Iya. ya. Bisnisnya apa boleh tahu? Saya punya PAUD dong. PAUD, lembaga usahanya. pendidikan berarti ya. Loh, kenapa PAUD? Maaf nih ya, ini saya dari kacamata luar aja, ditinggal suami. Terus punya anak satu, itu harus kita kasih pendidikan yang luar biasa, effortnya sendiri. Ada anak-anak lagi banyak gitu ya di PAUD. Kenapa PAUD, Bu? Bunda? Iya, waktu itu saya udah pelajari. Tadinya kan saya cari sekolah untuk anak gitu. Terus belajar. Oh, saya kayaknya bisa nih gitu kan. Dari segi profit ya alhamdulillah gitu ya. Oke. Yang penting dia kan quantity. Terus jasa ya, karena jasa kan perlu maintenance ya, pelayanan seperti itu. Akhirnya saya mendirikan PAUD informal itu. Kemudian dari situ, lah ini yang lucunya tuh anak saya dong, dari ayahnya meninggal itu belum ngerti kan, Bunda aku mau punya adik. Aduh, ya temennya mungkin ya, gitu ya, punya adik. Terus Ibu gimana responnya? Aduh, jelasinnya juga masih kecil kan ya, nggak ngerti ya. Dan nanti kita belanja di pasar malam ya, gitu. Anak kecil masih percaya gitu ya. Diajak tuh. Diajak, cari lah itu ya, mana ya. Terus dia, mana Bunda, nggak ada anaknya, nggak ada adiknya. Ya. Ntar kita buat pakai tepung, jauh seadanya ya. Jadi-jadinya aja. Dari situ ya saya kelola. Akhirnya saya bilang sama
anak ya, Kak ini adik kamu ada 100 orang lebih. Dia dengan bangganya dia seneng gitu ya. Terus dia bilang ke teman-temannya, adik aku ada 100, temennya melongo gitu. Banyak anak-anak ya. Iya. Oh jadi gitu. Jadi saya tertarik nih karena ibu melihat PAUD itu sebagai bisnis ya. Nah, artinya kadang-kadang gini, yang ingin punya PAUD itu adalah orang yang sangat passion mengajar gitu ya. Sangat ingin dekat dengan anak-anak segala macam. Tapi ibu melihatnya perspektifnya bisnis ya, which is nggak salah juga. Karena artinya kalau bisnis harus memberikan tadi katanya service ya, layanan yang bagus. Karena kan persaingan di lembaga informal, pendidikan informal tuh cukup ketat ya Bu ya. Nah artinya kalau mulai dari bisnis, mudah-mudahan sih layanan servis ke anak-anak PAUD itu jadi luar biasa. Iya, alhamdulillah dong. Alhamdulillah ya. Saya juga bisa memberikan gratis untuk anak-anak yang nggak mampu. Untuk yang anak sesama yatim, saya bisa kasih gratis untuk mereka. Jadi ya nggak cari cuan aja gitu ya. Kita bisa beramal juga, alhamdulillah. Itu udah jalan 10 tahun loh. 10 tahun ya? Sampai sekarang jalan? Sampai jalan. Berapa orang rata-rata per tahun? 100 lebih? Iya, 100 lebih. Oh itu apa? Playgroup apa? Kan ada A, B atau apa ya? Saya nggak tahu tuh itunya. Bimba, Ayu, EO. Oh semuanya gitu. Jadi pokoknya sebelum SD gitu ya? Pra-SD ya? Oke, luar biasa. Bunda, kalau kita bicara mengenai menemukan nih jalan keajaiban. Bunda waktu itu langsung ikut seminarnya atau trainingnya Panas atau enggak sih? Kemana dulu sih jalannya gitu untuk mendapatkan itu? Dulu tuh belum ada saya belum gede gitu ya. Saya perjalanannya tuh ketemu Pak Ipo dulu. Ipo Santosa. Oh, okay. Jadi saya basicnya adalah karyawan, family juga karyawan. Kemudian ketika saya ada konsultasi ke keluarga nggak masuk, akhirnya ke mertua gitu. Ke mertua karena dia dagang, akhirnya dia support saya. Jadi maaf ke Pak Ipo Santosa itu sebenarnya untuk mencari jalan untuk mengembangkan bisnis gitu ya. Betul, itu jiwa entrepreneur ya. Entrepreneurnya. Jiwa gimana sih menyelesaikan suatu persoalan bisnis gitu. Gimana sih biar bisnisnya tuh rame, penuh orang gitu, dicari orang gitu. Saya kan perlu strategi, trik-triknya gimana gitu. Sempet juga coaching secara ini juga pernah, secara privat ya, 5 orang gitu. Luka sepeninggal suami udah recover waktu itu, udah sembuh? Belum dong. Belum ya. Belum karena berarti ada bisnis harus dipikirin, masih ada sisa-sisa nih di belakang gitu. Gitu. Dulu tuh anggap aja sedang keluar kota. Gitu ya, menganggap gitu ya. Ya. Tapi 3 tahun tuh dok, kok kayak ngerasa nggak puguh gitu. Apa sih? Apa nih nggak beres nih gitu. Ikhlasnya belum ini. Akhirnya ya dari Pak Ipo itu, kemudian saya kenal sama jamaahnya, kemudian ini nih bagus nih, ini bagus buat kamu. Ini ada rahasia magnet rezeki ya. Itu kan bukunya Pak Ipo ada bareng sama 7 keajaiban rezeki ya. Pak Ipo itu 7 keajaiban rezeki. Bareng Pak Nasrullah. Akhirnya Pak Nasrullah bikin magnet rezeki ya. Rahasia. Betul. Akhirnya dari situ saya belajar juga Pak Nas itu juga nggak kayak dulu gitu. Sekarang kan tertata ya, ada SAMR, THMR, terus ada camp. Dulu masih nggak mudah tuh saya ikutinnya, belum ada YouTube juga. Jadi gitu ya di audio magnet rezeki. Telegram itu ya? Iya. Audio magnet rezeki, terus masih berupa rekaman-rekaman gitu YouTube-nya ya. Saya ikutin terus, ikut camp 10 ketemu Bu Lulu gitu. Alhamdulillah tuh dari camp 10 tuh dapat motor gratis dok. Dari mana motornya? Datang sendiri. Oh maksudnya, Pak ini harus saya tanya nih. Jangan-jangan nih gitu ya. Enggak ada panasnya dikedipin ya. Kedipin gitu. Gimana ceritanya bisa dapat motor itu? Iya jadi ya sebelum saya camp itu saya saya mau umroh bareng keluarga, bareng ibu ya. Terus ada mertua cerita, ini ibu gini. Oh, ntar kalau ada rezeki mau deh beliin motor gitu. Terus saya mau camp itu ditanya, ada nggak yang butuh motor kayak gitu? Motornya gimana speknya? Gini. Aku mau ngasih gitu, ya.
Terus saya masih cuekin gitu. Saya tanya ke teman-teman gitu. Ini udah punya motor. Itu saya pulang camp. Dia masih nanya, kenapa nggak taruh di yayasan yatim piatu? Tadi digeletakin di sana nggak dipakai. Saya perlu orang yang make gitu. Boleh nggak motor ini buat mertua saya buat berobat gitu? Oh iya nggak apa-apa, yang penting dipakai. Terus saya lagi kondangan, ibu saya udah di rumah nih. Anterin motor. Iya, ya udah ke tempat ibu mertua aja gitu. Terus akhirnya dikasih BPKB-nya gitu, terus sama dipakai untuk berobat ya, alhamdulillah dok. Gitu. Itu keajaiban pertama. Iya, itulah keajaiban pertama Bunda ya. Oke, luar biasa. Nah, itu keajaiban pertama dapat motor gitu ya. Itu setelah mengamalkan mana rezeki atau baru mulai tahu sih mana rezeki? Mulai tahu mungkin ya. Baru mulai tahu ya. Iya. Karena belum lama kan sampai mengamalkan beberapa waktu gitu ya, belum ya? Iya. Oh gitu. Jadi Terus udah lama juga sih dok. Oh, udah lama? Udah lama. Okay. Jadi dari situ saya merasa belum ada yang hilang ya, ada yang belum ikhlas gitu. Akhirnya saya belajar Pak Nas, terus nggak bener nih. Akhirnya saya belajar ada paradox of candy. Iya. Jadi mungkin itu adalah permennya. Terus saya harus melepaskan. Di situ kan juga ada RFF release, forget, and forgive. Iya, jadi akhirnya saya relakan suami saya almarhum tuh mendapatkan bidadari yang lebih baik dari saya gitu. Akhirnya saya bisa bisa move on gitu, melepas. Saya akan tanya sedikit detailnya di sini Ibu, karena mungkin di luar sana ada single parent, ada yang baru ditinggal, baru menikah udah ditinggal. Entah ditinggalnya kenapa ya? Apakah karena mungkin meninggal suami, atau mungkin karena perceraian yang tidak diharapkan dan sebagainya gitu. Sebetulnya gimana sih caranya Ibu atau Bunda ini mengikhlaskan tuh gimana sih? Ada tahapannya nggak? Caranya gimana sih? Dan apa pengalihannya gitu waktu itu? Pengalihannya biasanya kalau saya perhatikan ya, ibu single parent itu pengalihannya karir dok. Karir ya? Karir, kalau nggak cari uang, kalau nggak sekolah lagi dok. Tapi kan kalau bahasa sekarang independent woman. Independent woman ya. Saya pernah ngerasain dok. Iya. Saya nggak mau menikah waktu itu dulu. Terus akhirnya sembuhnya karena mana rezeki juga. Oh gitu. Jadi waktu itu mengalihkannya udah fokus ke karir dan bisnis. Ngerasa nyaman, independen gitu ya. Karena itulah tidak mau menikah lagi. Akhirnya disembuhkan oleh magnet rezeki, disadarkan untuk mau menikah lagi oleh magnet rezeki gitu ya. Gitu. Jadi magnet jodoh, magnet anak juga. Semuanya ya gitu. Memang magnet rezeki ini bisa ke semua hal ya. Tidak hanya melulu ngomongin uang ya. Kadang juga ada narasumber yang ketenangan gitu didapatkan dan sebagainya. Bunda, tadi cerita Bunda terkait dengan kehilangan suami, baru 5 tahun terkena serangan jantung, walaupun gak ada sakit sebelumnya, itu kok mengingatkan saya ke satu film yang belum lama nih diputar nih gitu. Kalau nggak salah judulnya itu Keajaiban Air Mata Wanita ya. Itu mirip banget tuh, gimana ceritanya itu? Iya, itu terinspirasi dari kisah saya Pak. Oh gitu, jadi itu sebetulnya film yang inspirasinya dari kisahnya Bunda Suci nih. Iya. Memang kejadiannya seperti itu ya? Iya, jadi waktu itu Pak Nas mengadakan parade keajaiban. Ada yang lunasnya 3M lunas dari Malaysia, kemudian ada yang nggak sehat jadi sembuh, dan saya menceritakan kisah saya, kehidupan saya. Kemudian di situ ada produser film. Nah dari situ akhirnya saya dipanggil ke menghadap Pak Nas. Jadi alhamdulillah menginspirasi, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang di kegalauannya yang sama, suaminya meninggal ataupun cerai ya, dia bisa move on, bisa menginspirasi dan bisa bangkit kembali, bahwa itu adalah ujian apapun ujiannya, itu adalah hadiah dari Allah. Itu ada bungkus permennya, kamu akan mendapatkan permen yang manis gitu. Gitu. Oke, jadi karena film itu luar biasa kalau menurut saya ya, itu mengangkat kerapuhan dari seorang
perempuan yang ditinggal suaminya tiba-tiba, Betul. which is lagi sayang-sayangnya gitu ya. Betul. Dan itu ternyata kejadian nyata ya. Betul dok. Oke, luar biasa. Di dalam film itu, nih saya tanya secara personal nih ya. Terserah Bunda mau jawabnya apa. Di dalam film itu ada momen di mana temennya bilang sabar itu pada tumbukan pertama. Nah, Bunda waktu itu enggak dong, gitu ya, sesuai film itu ya. Saya tanya lagi, seandainya hal itu terjadi lagi, apakah Bunda sudah siap bersabar pada tumbukan pertama? Bismillah. Bismillah, oh luar biasa. Itu jawaban dari seorang CTMA, ya gitu. Karena udah belajar ya, udah melewati fase itu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Setiap menikah, kan sudah menikah lagi sekarang ya. Setiap menikah kita ingin ya meninggal bersama sampai ke surga bersama. Kurang lebih seperti itu ya. Keajaiban apa sih yang kata mungkin yang kedua ya, selain motor deh gitu ya. Yang betul-betul Bunda rasakan selama ini atau sepanjang perjalanan yang mungkin sangat berbekas sekali gitu. Iya, itu ketenangan dok. Oh ketenangan itu justru bagi Bunda ketenangan itu luar biasa ya. Luar biasa. Karena ketika kita kehilangan suami itu kita kehilangan apa ya? Pondasi dok. Iya. Dulu tuh saya nggak pakai jilbab dok. Dulu sebelum pakai jilbab, gitu. Saya tuh berubah total mengenal makna rezeki. Masya Allah. Jadi tadinya saya belum berhijab, kemudian saya kenal Allah. Maksudnya tadinya keras kepala dok, gitu. Harus belajar garis kebenaran, masya Allah. Itu pasti tidak mudah ya. Iya. Bagi orang yang keras kepala gitu untuk belajar garis kebenaran. Ya. Kemudian saya dulu tuh jarang ngomong, sekali ngomong tuh tes gitu, lekit tuh, nggak boleh tuh, terumbu karangnya hancur kan. Belajar cara bicara dengan orang lain. Jadinya pertama ketenangan hati, karena di situ saya percaya ada Allah tutup satu jalan, Allah buka pintu lain rezekinya. Saya khawatir tentang rezeki, ayahnya nggak ada, akhirnya Allah buka lewat usaha. Lewat usaha di situ saya alhamdulillah, tapi saya merasa belum tenang itu belum ikhlas. Saya masih rasa itu masih di masih rasanya dinas gitu ya, dinas. Wah ini kok saya nungguin gitu, nungguin nggak puguh gitu, nungguin nggak jelas gitu. Akhirnya saya rilis semuanya, saya lepas. Ya Allah, yang terbaik ini adalah yang terbaik gitu, terima semuanya ya, ada dalam makna rezeki, terima semuanya, bungkus permennya itu diterima. Akhirnya plong gitu, akhirnya saya bisa bangkit gitu. Dan dari situ saya belajar panas, saya udah lama selalu mendapatkan pemahaman yang baru, seperti yang Mbak Ika dapat mobil CR-V, tuh wah enak banget tuh dapat mobil, udah belajar materi rezeki sebulan. Saya dapat ridho orang tua itu 3 tahun dok. 3 tahun ya? 3 tahun. Karena orang tua saya mandang mungkin perbankan dulu ya, ada driver, ada insuran gitu kan, anak rumah sakit ada, ya kan, dijamin gitu. Terus kamu waktu kerja saya dapat uang dari kamu gitu. Aku punya usaha kok. Iya, tapi kan Bunda maksudnya saya kan udah ngasih semuanya untuk mama gitu kan. Saya yang ngurus semua. Dari situ saya minta ridhonya. Dari situ saya belajar ridhonya orang tua. 3 tahun tuh. Iya. Baru dari situ usaha saya mulai rame, dan akhirnya ibu saya umrohkan gitu. Bareng gitu. Saya lihat kan bungkus permen, saya diuji lagi nih dok. Uji lagi? Ada lagi umrohnya. Pas umroh, saya pengen umroh, ya Allah. Saya udah daftar umroh dan saya ada jamaah waktu itu, bawa jamaah. Mau jalan tuh dia kena rompi orange dok. Oh jadi ibu buka travel umroh, kemudian ada jamaahnya ada yang udah berangkat, ada yang belum. Yang kena rompi orange siapa? Itu ada jamaah. Oh jamaah. Jamaah 2 yang belum jalan. Oke, terus? Terus akhirnya dampaknya ke ibu apa? Ya saya, saya mau dapet, saya maksudnya saya mencari tambahan usaha.
Tapi kok malah diuji seperti ini ya Allah gitu. Tapi kan yang rompi orange itu bukan partner bisnisnya bukan? Bukan, ya Itu yang jamaah punya, aja? yang punya. Jadi kita nggak bisa jalan. Oh, yang punya. Yang punya. Jadi itu adalah itu yang punya. Terus ibu buka travel yang ke subkon ya atau apa agent atau apa ya? Iya, saya agent. Gitu. Terus ternyata ininya kena. Iya, saya nggak bisa jalan dong. Diuji lagi tuh ya. Terus saya diuji lagi, terus garpu tala, buka ayat riba dok. Gitu. Akhirnya saya oke, bukan ya yang punya travel yang salah, saya yang salah. Saya yang salah. Garis kebenaran tuh. Iya. Terus saya ribanya saya hilangkan, terus saya lunaskan, terus akhirnya saya berangkat. Maksudnya saya kickback dok, gitu. Kerasin kickback. Kalau pengen kan Pak Anas kan bilang ada yang lebih mulia daripada anak yatim. Kita biasanya megang-megang, kita sumbangan, minta dielus-elusin palanya anak yatim, kita minta berkahnya. Minta didoain kan? Iya betul. Iya betul. Kata Pak Anas ada yang lebih mulia lagi. Malaikat. Kita minta didoakan malaikat. Ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakanmu. Berarti kita mendoakan nih ya, bukan minta doa ya. Biasanya kita tolong doain ya supaya saya sukses, padahal kebalikan ya. Kita doain anak yatim. Iya, gitu. Kita doakan orang lain. Kan pada saat itu saya nggak bisa umroh, saya doain itu yang lagi mau jalan umroh, yang mau jalan haji tuh di mana embarkasi, di di bandara. Saya doain yang udah daftar, yang itu kickback. Jadi ya Allah mudahkan ia untuk mendaftar ke Baitullah, panggillah dia, cium dia Hajar Aswad, mudahkan dia untuk ke Hajar Ismail. Terus akhirnya saya bisa dok. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadinya alhamdulillah tuh saya malah bawa 4 orang termasuk mama saya. Bawa 4 orang waktu itu. Dan itu detoknya luar biasa. Anak saya masuk rumah sakit. Terus ibu saya ibu saya tuh misalnya Senin mau jalan, hari Minggu sebelumnya tuh ibu saya masuk di opnam, di cancel nggak bisa. Terus jadwalnya mau operasi hari Kamis. Terus udah pasrahnya kan nggak bisa di cancel ya. Kita udah sholat taubat, sholat kita minta pertolongan sama Allah, di cancel nggak bisa. Ya udah saya pasrahnya. Terus akhirnya tuh dokternya tuh saya minta izin, dokternya juga dimarahin. Ibu kamu umroh kan perjalanan rohani untuk fisik ya. Iya, itu harus kuat intinya gitu ya. Terus fisik ibu kamu tuh seperti ini gitu, nggak boleh, apalagi dia Nasrani kan. Iya. Udah pokoknya pasrahnya. Terus akhirnya ya Allah kalau memang udah aku pasrahkan padamu gitu. Akhirnya hari Kamis jadwalnya operasi, beliau bilang dokter yang nggak usah operasi. Masya Allah. Malah dokternya bilang nggak usah operasi. Sakit apa waktu itu? Waktu itu ada bocor lambung dok. Dan udah sembuh aja gitu? Beliau kan diikat, kemudian lari ke Empedu. Empedunya mau dioperasi. Terus dibilangnya ibunya nggak usah operasi gitu, bisa cukup begitu aja gitu bantu ya, obat. Saya nggak tahu karena usia atau gimana. Dibilangnya gitu. Terus akhir gitu Jumatnya pulang ke rumah. Terus hari Sabtu istirahat, hari Minggu packing, hari Senin saya bawa umroh dok, Masya Allah. Itu nekat gak sih maksudnya? kan pasti kondisi recovery kan Bu ya, pasti ya recovery. Tapi mungkin orang tua juga pengen pergi gitu ya. Akhirnya sehat dok, Masya Allah. Dan saya tahu itu maksudnya ibu saya kan waktu itu pengen hajinya itu, bapak saya tuh kena meninggal. Jadinya saya tahu perjalanan beliau tuh harusnya happy ya. Bapak saya meninggal sebelum ibu saya pulang gitu. Jadi saya melihatnya tuh hajinya tuh ada ganjalan gitu, masih ada galau gitu. Saya mau mengulang ibadah ibu saya gitu. Akhirnya saya pasrah, ya Allah saya sudah pasrahnya, kalau engkau izinkan biar izin ibu saya sehat.
kalau memang beliau nggak bisa saya bawa, mudah-mudahan beliau sehat, beliau ridho. Terus kalau memang bisa saya bawa gitu, bawa umroh, sehatkan dia gitu. Dikasih sehat. Oke, kasih sehat ya. Saya lah bisa ibadah gitu ya. Bunda, tadi kan Bunda bawa keluarga akhirnya ke sana, berempat tadi ya? Berempat. Itu kan urusan jamaah nempel-nempel ke travel itu udah enggak lagi dong ya? Udah stop sejak tadi yang punya travelnya kena rompi orange gitu ya? Itu betul-betul Bunda pengen ke Mekah aja gitu ya untuk ibadah gitu ya. Nah itu di saat itu sekolah udah jalan ya? Udah. Kerja udah enggak? Udah enggak. Karena tadi kan mendapatkan ridhonya aja luar biasa ya sampai 3 tahun ya. Ini juga sambil menyampaikan juga ke viewer kita ya bahwa tidak semuanya kita bicara rezeki itu terkait dengan uang. Ternyata kalau saya tanya tadi ke Bunda Suci, yang paling besar keajaiban itu ternyata adalah ketenangan ya. Betul. Ketenangan yang dirasakan ya. Jadi bukan selalu tentang uang ya. Ketenangan itu akhirnya membuat kita bisa tadi lebih dekat dengan orang tua, akhirnya dapat ridho orang tua dan ya otomatis ya bisnis jalan kan keuangan juga lancar seperti itu ya. Betul. Bunda ya. Nah Bunda sempat sampaikan tadi ada ilmu kickback, bukan ilmu ya, jurus kickback gitu ya. Kemudian ada juga Garputala. Nah sama seperti yang saya tanyakan ke teman-teman pejuang keajaiban yang lain nih yang hadir jadi narsum di sini. Sebetulnya Bunda punya pola nggak sih? Misalkan kalau ketemu suatu masalah gitu ya, kalau ada yang diinginkan dan sebagainya, jurus apa sih yang dilakukan? Biasanya kan mungkin setiap pejuang keajaiban ini, setiap CTMR ini kan beda-beda nih. Kalau Bunda sendiri gimana? Ya biasanya kan saya LOP ya. LOP itu LOP ya jadi. Dulu saya pengennya pertama apa? Ya. Saya pengen apa? Terus abis gitu cari ridho, misalnya ridho suami, ridho orang tua gitu ya. Terus saya sholat taubat gitu ya, sholat taubat. Terus abis itu Garputala dong. Garputala ya, tetap ya Garputala perlu ya kita ngadu dan minta dari Al-Quran itu ya. Iya, karena galaunya itu hilangnya dari Garputala. Garputala biasanya. Bahasa Inggrisnya itu Quranic vibration gitu ya. Getaran Al-Quran itu connect dengan kita kurang lebih seperti itu ya. Iya. Bunda boleh disampaikan gak sih? Gimana caranya Garputala yang benar? Pasti kan mengajarkan juga ya sebagai CTMR. Apakah ambil Quran buka aja gitu kan tanpa ada feeling apapun atau ada tahapan sih sebetulnya yang dilakukan? Jadinya ambil air wudhu dulu, kita harus suci. Kita harus suci, ambil wudhu, kemudian sholat, terus kita zikir, sholat sunnah gitu ya, sholat taubat. Habis gitu baru kita curhat, kita dekatkan ke dada gitu ya. Ya Allah, saya punya persoalan seperti ini. Saya tahu bahwa ini adalah karena kesalahan saya. Saya mohon dibukakan pintu maaf, kemudian diberikan petunjukmu agar hati ini menjadi tenang. Ya Allah, kemudian Al-Fatihah. Persoalannya adalah ini. Dijelaskan sejelas-jelasnya, curhat sama Allah sejelas-jelasnya. Habis itu dibuka secara acak. Kemudian ayatnya yang dibaca itu, yang dilihat pertama adalah ayat Garputalanya. Dan gitu ya. Itu dahsyatnya saya pakai, ibu saya sakit tuh dok. Kata beliau, kamu pinter ngobatin deh sekarang. Oh gitu ya, jadi tabib nih. Oh gitu ya. Ibu saya gitu. Iya. Ibu saya kan lambungnya ya. Kalau salah makan yang nggak tepat tuh dia kontraksi gitu. Gitu kan kadang kalau lagi kumat tuh muntah darah dok, muntah darah, berak darah gitu. Sampai gitu ya. Terus sampai donor darah dok kalau lagi kehabisan. Nah karena udah belajar main rezeki, saya kan kata Pak Anas kan harus orang yang bersangkutan. Iya. Tapi kan ibu saya udah saya sampaikan, tapi kan beliau belum itu udah saya ajak-ajak. Harus yakin ya. Iya, saya belum ajak-ajak tapi udah saya aja gitu. Ayatnya saya zikirkan, kemudian saya celupin tangannya di itu, terus akhirnya saya pijetin di badannya, terus suruh minum, terus dia
bisa tidur terus besoknya baru bisa udah stabil, besoknya baru ke dokter. Tetap ke dokter, Tetap ke dokter ya, karena memang masalah medis ya. Iya, betul. Kecuali mungkin apa psikosomatis gitu ya, yang karena trauma mungkin bisa sembuh tanpa dokter. Tapi kalau memang sudah sakit fisik, mungkin bisa jadi itu pertolongan pertama ya. Atau ikhtiar kita ya selain medis tetap jalan ya. Kalau memang sudah didiagnosis Anda sakit jantung ya sudah ke dokter tetap ya. Iya, Udah gitu ya kurang lebih ya. Iya. Oke. Nah, berarti sekarang bagaimana Bunda Suci ini melihat sebuah keajaiban? Apakah semua orang bisa mendapatkan keajaiban itu dan semudah apa sih mendapatkannya? Ya, keajaiban itu tidak mudah, Dok. Harus ketika memang kita jadi orang biasa gitu, belum magnet rezeki itu tidak mudah. Walaupun jadi magnet rezeki itu tidak mudah karena tadi harus terima bungkusnya. Bungkusnya itu adalah tantangan, ujian, cobaan, persoalan, musibah. Iya, iya. Dan kita harus menerima lapang dada itu ujiannya. Tapi kita percaya bahwa permennya itu akan manis gitu. Permennya adalah keajaiban itu. Tapi ketika kita diuji, jangan sampai Allah menguji kita seperti bola gitu ya. Gimana caranya kita untuk bangkit lagi. Allah jatuhin lagi, kita bangkit gitu. Itu nggak mudah. Nggak mudah ya. Saat magnet rezeki, terus saat garpu talanya belum kuat waktu itu ya, saya baca udah tenang ya udah gitu. Ternyata nggak sampai di situ. Temen-temen yang ajaib, yang baru-baru itu ajaibnya luar biasa ya. Oke, saya yang salah. Saya dulu belum bukan anak pesantren istilahnya lah ya. Saya itu banyak dosa gitu. Saya harus ke Baitullah gitu untuk mensucikan diri. Terus ya garis kebenaran sih, Dok. Garis kebenaran. Intinya terus, kita mengakui dulu ini dosa kita, salah kita gitu ya. Gitu terus kan kata Pak Anas kan kita tuh kalau belajar mandiri kita seperti dibuka seperti bawang, kulit bawang. Wah, dibersihkan lagi kulitnya, dibersihin lagi. Gitu ya. Iya, dan lapis-lapis itu adalah persoalan. Dikasih lagi ujian. Kata Allah itu belum selesai gitu ujiannya. Kamu masih diuji gitu. Itu kalau kita bilang tuh detox rezeki gitu. Nah, itu kenapa kita harus sholat taubat gitu. Kan Pak Nas bilang sholat taubat itu baru, Dok. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada ya, sekarang sholat taubat satu dosa satu sholat ya gitu ya. Emang sih ada sih, tapi kan di ujungnya baru dikasih tahu. Kalau sekarang kan udah dari awalnya udah dikasih tahu. Di awalnya bahkan di media juga dikasih tahu ya. Bukan rahasia lagi berarti. Iya, betul. Ya mungkin beliau ingin ya semua orang merasakan keajaiban itu ya, nggak usah ditutup-tutupin, nggak harus ikut dulu training atau apa. Kalau memang ini bisa dijalankan dengan mudah ya mungkin beliau sampaikan juga gitu ya. Iya, betul. Gitu. Karena saya perjalanan menuju ketemu Pak Nas itu jauh tuh. Jauh ya, tektokan dulu ya. Dari Pak Ipo, terus kemudian Pak Audio, terus Cam, terus baru. Dulu kan belum ada Cam, belum ada apa gitu. Luar biasa memang perjuangannya. Sebuah keajaiban ya, semua orang tuh berhak, yang penting percaya, Dok. Penting percaya dan saya lihat di sekeliling saya ketemu Pak Anas, kemudian para trainernya, para pengamal magnet rezeki, pejuang keajaiban yang udah mendapatkan atau ya dalam proses itu memang ada sih, ada dan ya wajar sih karena apa? Karena ya Quran aja kan keajaiban gitu ya. Selama ada Quran, kalau nggak salah Pak Anas bilang ya keajaiban itu ada, tinggal kita percaya dan yakin nggak gitu dan menjalankannya dengan konsisten begitu ya Bu. Bener ya. Oke. Saya malah pernah seorang mantan narkoba, Dok. Oh berarti yang konsultasi dengan Bunda nih. Oke. Pernah saya arahkan ke ikut seminar dulu kan belum ada SHMR. Saya ikut safari Ramadan. Saya ajak beliau, mulainya kan jam 12. Tapi beliau datangnya jam 4. Wah, saya nangis Bombay gitu kan. Saya ngajak dia aja mesti ngajak keluarga kan, biar dia biar dia nggak menggurui gitu ya istilahnya ya. Terus wah dari situ kan seorang ini kan kalau belajar magnet rezeki itu kalau yang orang begitu kan energi bubur banget, Dok. Nah gitu. Saat dia energinya tuh negatif, kita negatif juga, kita jalan sama dia. Kalau kata bahasa dia apa, Dok? Gue kok jalan sama lu
sial mulu gitu. Allahu Akbar gitu. Kan sering banget tuh dengan gitu juga tuh. Iya. Nah itu ternyata tuh dari spiritual meternya Pak Nas tuh diajarkan gitu. Jadi ketika kita menghadapi orang yang energinya nggak positif, kita harus seperti seorang ibu gitu, harus tulus gitu. Ya. Ketika dia nggak positif, kita yang marah, ngeyel, itu jadi jatuhnya gitu, energinya keluarnya gitu. Bubur. Akhirnya saya arahkan ke Garpu Tala, beliau masih nggak masuk. Masih nggak masuk juga. Jadi memang petunjuk itu Allah yang kasih, Dok, bukan kita. Iya. Kita udah mengarahkan gitu ya. Ini begini, mana rezeki itu begini, bukunya gini, silakan itu, ayo saya ajak gitu. Ternyata tuh dia masih mengulanginya, masih belum benar gitu ya. Akhirnya ketika Allah kasih, dia bilang apa? Dia bilang makasih ya gitu. Saya minta maaf ke saya. Dia tuh orang garis kebenaran luar biasa, dahsyat, Dok. Luar biasa. Akhirnya dia minta maaf. Terus abis itu dia ini cerita yang lain ya, cerita si mantan narkoba itu. Dia akhirnya karena mantan narkoba ini dia nggak bisa punya penghasilan, akhirnya kan dia minta orang tua. Orang tua, terus akhirnya orang tua punya seberapa sih, akhirnya kan kepunyaannya orang sekitarnya kan akhirnya buat anak-anaknya ya. Akhirnya kita bikin, kata Pak Anas kan, seorang pencuri saja itu tuh yang salah kita gitu. Kita naruhnya nggak benar gitu. Dia tuh benar, dia karena dia mau menafkahi anaknya. Ada alasan di balik perbuatannya. Betul. Pokoknya yang salah kita lah gitu kan. Itu nggak mudah, Dok. Harus juga benar. Ketika saya kenal dia, terus barang-barang saya jadi milik dia. Itu garis sebenarnya keren. Itu dan itu ulang lagi. Akhirnya dia takjub sendiri sama saya gitu. Wah, luar biasa nih. Kamu udah saya gini-giniin kok kamu masih baik ke saya gitu. Terus dia minta maaf sama saya. Saya yang berhasil itu kamu, bukan si dia. Si dia mungkin dia berhasil karena suaminya yang pinter, yang cari uangnya pinter. Tapi kamu berjuang sendiri. Saya tahu kamu nggak punya suami gitu. Terus akhirnya dia belajar Garpu Tala sendiri lewat buku Mana Rezeki. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu adalah keajaiban terbesar, Dok. Jalan hidayah seseorang tuh adalah lewat kita tuh, Masya Allah. Lewat kita itu luar biasa ya. Itu pencapaian banget ya. Itukah yang membuat Bunda akhirnya memutuskan untuk ya udah deh saya jadi trainer deh, supaya bermanfaat lebih banyak ke lebih banyak orang gitu. Seperti itu ya? Iya, betul, Dok. Salah satu ya. Jadi orang yang bermanfaat ya. Ketika kita belajar, kita training orang, sesungguhnya kita sendiri yang belajar, saya sendiri yang belajar. Jadi ilmu saya nggak segitu-segitu aja gitu. Saya kan berarti harus baca bukunya lagi, harus baca lagi videonya. Dari situ pasti ada sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang baru yang saya dapatkan. Iya, atau kadang Bunda sampaikan tadi, satu jurus ini masih aja ya nggak dapat juga gitu. Garpu Tala juga nggak dapat kadang-kadang. Mungkin setiap orang, setiap masalah yang berbeda, bisa jadi pakai jurus yang berbeda ya, pendekatan yang berbeda. Itu kita belajar juga akhirnya ya sebagai trainer gitu ya. Betul. Sampai keajaibannya tuh luar biasa gitu. Sampai kan akhirnya magnet jodoh, magnet anak jodoh, nih. Gitu. Nah, kalau bicara jodoh nih, kapan Bunda mulai membuka hati nih? Dan tepatnya, dan kenapa walaupun jalannya magnet rezeki ya? Gimana sih ceritanya? Boleh ceritakan nggak? Iya. Gimana? Kadang gini, soalnya saya tanyakan gini, mungkin bagi teman-teman yang udah terlalu sayang sama suami, memutuskan janji, sumpah atau apapun gitu ya, bahwa saya tidak akan menikah lagi dan sebagainya gitu kan. Ternyata mungkin ada hal yang baik atau kebaikan ya di samping kita tetap mencintai almarhum atau almarhumah, tapi ternyata ada kebaikan ketika kita bertemu orang lain juga. Nah, boleh cerita sedikit gimana? Boleh. Jadi ketika itu saya masih jadi independent woman nih, Dok. Masih gitu nih, masih kekeh gitu ya, gitu. Okay. Kalau ibu saya minta saya punya pendamping gitu, kalau mama papa nggak ada, kamu sama siapa? Sosok tegar dong, Dok. Ada Allah lah, gitu kan. Iya. Akhirnya ketika Pak Nas menceritakan seorang keluarga, peristainya
ketika seorang istri meninggal ketika suaminya ridho, dia langsung masuk surga gitu kan. Oke. Iya. Suami adalah perisainya istri. Wah, saya nggak punya tuh. Iya. Terus satu-satunya itu saya nggak punya. Terus ya dikenalin ini kenalin itu ya belum mau gitu kan. Akhirnya terus ngerasa udah di titik nyaman. Udah di nyamannya, orang udah nyaman gitu. Terus ada akhirnya garpu tala terus ada sesama cerita ya. Kata siapa rumah tangga gak nyaman gitu. Iya kan kalau perempuan kan merawat maksudnya merawat suami gitu ya. Kalau suami mah enak dirawatin gitu Dirawat, ya. gitu. Kalau gitu jadi repot lagi kan. Kata siapa berkeluarga itu nggak nyaman kok. Kan nggak harus kita nyuciin, kan udah ada laundry gitu kan, nggak harus ada kita masak, kan ada GoFood gitu kan. Siapa nggak nyaman. Terus akhirnya di situ saya kok pengen ya Mulai melunak tuh ya hati ya. mulai lunak bahwa perisainya seorang perempuan tuh adalah laki-laki di akhirat nanti gitu. Akhirnya saya garpu tala. Tetap garpu tala digunakan, dilakukan gitu ya, penting ya. Habis itu saya ikut campnya juga. Terus di situ saya dengerin audionya Pak Nas juga. Dengerin lagi, walaupun udah dengerin dong, dengerin terus gitu ya. Sakinah selamanya sama jodoh terbaik gitu. Terus saya dengerin, terus kata anak saya, kenapa sih Bunda dengerin itu aja? Gitu. Lagi cari ilham. Udah feeling nih anaknya, udah ngerti kok waktu itu. Iya, waktu itu udah ngerti, tapi saya pernah nyeplos ke anak. Kamu nggak akan punya ayah gitu. Jadi begitu saya buka hati, anaknya ngebantingin bantal ini marah. Ingat dulu pernah bilang bundanya gitu ya. Bundanya nanti punya ayah baru nggak sayang sama aku gitu, mungkin anak-anak ya pikir ya. Terus akhirnya dari situ membuka diri, ketemu audionya Pak Nas, jodoh terbaik adalah yang membimbing kita ke akhirat gitu. Terus kalau ada yang meminang kamu, nomor satu adalah imannya gitu. Akhirnya dari situ saya dikenalkan, terus saya tanya, bilang, buat apa sih kita nikah? Saya tanya, dia bilang, buat apa sih kita nikah? Terus dia bilang, ya kan separuhnya ibadah itu dilakukan dengan menikah. Gitu ya. Gitu. Wah, ini sama nih sama pelajaran Pak Nas. Tapi dia bukan trainer, bukan mana rezeki. Kok pas gitu ya. Terus gitu ya. Kenapa saya tanya kan, kenapa seperti itu gitu. Iya, karena kan kalau kita berkeluarga itu kan dilakukan dengan Allah, itu adalah ibadah terpanjang yang kita lakukan itu karena Allah. Terus akhirnya gitu ya, lain nih gitu kan. Kalau yang lainnya kan, kenapa kamu nggak suka sama ini, ntar kamu dibeliin mobil loh gitu. Ada yang begitu ya. Tapi karena belum pengen ya, mobil aku juga bisa belilah gitu. Beli gitu ya. Egonya masih ada sisa-sisanya nih gitu ya. Pengusaha gitu. Oke. Terus akhirnya ya itu juga kenalinnya juga ta'aruf dong. Ta'aruf ya. Itu juga kenalinnya juga ini nih mirip papa kamu. Oh gitu ya. Kan jadi kepo gitu kan. Tapi sesuai sama elopoy saya loh dong. Oh gitu. Saya tuh papa saya kan tuh kayak apa sih, bucin kalau bahasa Cina. Bucin banget sama mama saya gitu. Mama saya di rumah sakit disuapin, dirawat gitu. Aduh pengen banget nih kayak papa gitu. Enak kali kalau kita berkeluarga tapi ada yang menyayangi kita seperti itu gitu. Tapi kok sampai muka-mukanya jadi kepo. Tadinya mah udah gitu yang ta'aruf ini anaknya berapa, usia berapa, nggak jawab lagi. Nggak jawab gitu ya. Ya udah saya diamin aja. Terus kebetulan tuh dikasih nomor telepon tuh dia salahnya ke ibu saya. Oh gitu. Bukan ke saya. Ya udah sama ibu saya ditambah dikomporin, dijodoh-jodohin. Terus akhirnya ketemu, terus proses 6 bulan ta'aruf, terus langsung
minta itu kalau udah jodoh ya akhirnya nikah. Akhirnya punya adik tuh si kakak. Iya. Oh, kesampean akhirnya ya. Nggak harus beli ke pasar lagi tuh. Iya. Iya, Oke. terus kata dia apa dok? Apa? Kelamaan. Udah inget lah sekarang. Lu dibohongin ini Iya, gitu ya. kelamaan punya adiknya. Jaraknya 12 tahun. 12 tahun iya. Nggak apa-apa lah kan jadinya rame lagi kan di rumah gitu. Iya. Bunda, kan sekarang banyak membimbing mungkin ya, yang konsultasi juga, ngasih training juga dan sebagainya. Tadi kan Bunda sampaikan, wah kalau peserta atau yang konsultasi atau disebutnya apa? Pesertanya itu mendapat keajaiban dengan wasilah kita gitu, istilahnya gitu ya. Itu kan sebuah kepuasan tersendiri gitu ya. Betul. Pernah merasa nggak sih gini? Saya sedang mengusahakan sesuatu kok malah peserta yang dapat sih gitu. Gitu gak sih? Kalau trainer atau ini sempat gitu gak sih? Iya, kata Panas kan peserta bisa lebih hebat dari yang ngajarkan tuh. Iya, selalu ingat ya itu guru banget itu. Ya, jadi selalu ingat kata-kata itu ya. Dan gak masalah memang peserta kan. Memang kalau dia belum ajaib malah saya ada apa nih gitu ya, salah nyampein atau apa gitu. Oh gitu ya ternyata. Tapi kan kita diterangkan juga di CTMR tuh bahwa yang bukan kewajiban kita gitu, kita sudah menyampaikan, sudah dilepas karena kan tadi petunjuk Allah tuh di atas kehendak Allah gitu. Okay. Bunda ada grup WA atau apa? Dari pesertanya ada atau yang bimbingannya ada ya? Nah, karena gini, karena kadang-kadang seperti saya sampaikan di sesi-sesi lainnya gitu ya, di selama segmen ini gitu. Orang tuh kadang nyaman untuk bertanya atau dibimbing atau konsultasi ke yang kasusnya sama gitu. Kadang-kadang ada juga di podcast kami yang sebelumnya, Anda kan cuman hilang rumah. Kalau saya hilang seluruh anggota keluarga gitu kan, gimana gitu ya, beda dong rasanya. Nah mudah-mudahan nanti kalau memang relate dengan para pembaca kita atau viewer kita, bahwa ya mungkin kehilangan salah satu anggota keluarga, bagaimana move on-nya dan sebagainya, itu bisa konsultasi ya, bisa tanya-tanya ya Bunda ya. Oke. Nanti linknya izin kami masukkan di deskripsi ya. Boleh, Oke. Oke, luar biasa. Bunda, mungkin yang terakhir saya ingin memberi kesempatan Bunda apa yang disampaikan ke mereka para pejuang keajaiban, entah yang sedikit lagi merasa akan dapat nih atau mungkin yang baru mulai. Apa yang disampaikan? Silakan. Jadi Bapak Ibu, untuk pejuang keajaiban itu semangat. Jadi keajaiban itu pasti ada. Kita harus percaya. Jalankan jurus-jurus yang maha rezeki, pasti dapat keajaiban. Kalaupun masih ada keajaiban kecil, terus disyukuri terus. Karena keadaan titik terendah kita yang disyukuri itu akan jadi energi berlian kita, energi terdahsyat kita, Bu. Kenapa saya bisa move on gitu? Karena saya mensyukuri bahwa ini adalah keadaan yang terbaik saya, sehingga menjadi kekuatan, Dok. Jadi pasti ada keajaiban. Jadi tanamkan itu pasti ada keajaiban. Terus kalau belum ajaib, terus semangat. Pasti ada karena kesalahan kita, karena ada perisainya. Terus berjuang, istiqomah dengan kami, dengan komunitas, Dok. Karena yang bikin kita semangat yang ini adalah komunitas yang sering mengingatkan kita harus al-kafi, harus tahajud gitu ya, harus garpu ta'ala, itu adalah komunitas. Komunitas gitu. Ya, yang menguatkan kita ya. Betul. Jadi di komunitas juga kadang membuat kita nggak sendirian ya. Betul. Kalau kita kehilangan sesuatu, ingin sesuatu atau kondisi terpuruk yang sangat-sangat rendah gitu ya. Kalau menutup diri ya seakan-akan kita menghadapi dunia ini sendirian ya. Betul. Tapi ternyata kalau gabung komunitas, konsultasi dan orang lain, ternyata lebih banyak. Bahkan lebih banyak orang-orang yang mungkin di bawah kita ya gitu. Betul. Itu membuat kita semangat juga dan konsisten menjalaninya. Betul, Dok. Bunda Suci, terima kasih banyak waktunya. Ini luar biasa ceritanya. Semoga menginspirasi kita semua. Baik yang punya latar belakang atau kendala yang sama ataupun yang lain. Saya pikir keajaiban memang
ada bagi mereka yang percaya, lebih seperti itu ya. Selamat berjuang para pejuang keajaiban, semoga segera menemukan keajaiban Anda. Sampai ketemu di segmen lainnya.